Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia 66 RUU prioritas dalam Prolegnas 2025 dan 2026. Rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan 50 rancangan undang-undang menjadi Prolegnas prioritas 2020. Halo rekan-rekan sekalian, kenalin aku Agung dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering dianggap jauh dari kehidupan kita. Padahal sebenarnya ini sangat menentukan arah negara kita, yaitu perencanaan legislasi nasional atau yang sering kita kenal sebagai prolegnas. Banyak dari kita mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa ada aturan yang tumbang tindih atau kok tiba-tiba ada undang-undang baru yang bikin kontroversi? Jawaban dari kekacauan itu sebenarnya terletak pada sistem perencanaannya. Kalau perencanaannya berantakan, hasil akhirnya pasti juga ikut berantakan. Disclaimer, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syafriadi, SHMH. Tapi meski dibuat untuk tugas, aku bakal jelasin dengan bahasa yang ringan supaya mudah dipahami. Jadi rekan-rekan sekalian yang baru dengar apa itu prolegnas, prolegnas itu adalah daftar prioritas pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Nah, simpelnya begini. Sebelum DPR dan pemerintah mulai membuat undang-undang, mereka harus punya daftar kerja dulu. Mereka harus tahu undang-undang apa yang mau dibuat, mana yang mau direvisi, dan mana yang harus dicabut. Dan tanpa daftar ini, kegiatan legislasi bisa random dan saling berantakan. Makanya prolegnas itu ibaratkan peta besar legislasi nasional. Kenapa prolegnas ini penting? Ada beberapa alasan kenapa sistem perencanaan kayak gini itu wajib ada. Pertama, untuk mencegah aturan saling bertentangan. Misalnya, aturan investasi yang kadang bertabrakan dengan aturan lingkungan hidup. Kalau semua dibuat tanpa koordinasi, ya wajar aja kalau akhirnya muncul konflik regulasi. Prolegnas berfungsi sebagai alat sinkronisasi supaya setiap undang-undang itu menyambung satu sama lain. Kedua, agar legislasi berbasis pada kebutuhan masyarakat. Nah, kita sekarang hidup di era digital. Banyak aktivitas yang bergeser ke internet seperti transaksi, komunikasi, bisnis, semuanya itu berbasis data. Maka muncul kebutuhan baru seperti perlindungan data pribadi. Tanpa prolegnas, kebutuhan penting seperti ini bisa tidak masuk prioritas. Ketiga, efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran negara. Bikin undang-undang itu nggak murah. Ada proses riset, pembahasan, rapat, publishing, hingga pengesahan. Dan kalau prosesnya ini nggak terarah, negara bisa buang banyak sumber daya untuk hal yang mungkin nggak terlalu mendesak. Kemudian siapa yang menyusun prolegnas? Ini juga sering salah kaprah. Orang kira prolegnas itu pekerjaan DPR aja, padahal nyatanya enggak. Yang menyusun prolegnas ada 3 lembaga. DPR lewat Badan Legislasi, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, DPD khusus untuk bidang-bidang yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat ke daerah, dan daerah khusus. Nah, 3 lembaga tadi itu duduk bareng dan nyusun daftar prioritas jangka 5 tahunan dan daftar prioritas tahunan. Dan setiap usulan undang-undang wajib dilengkapi naskah akademik. Jadi nggak bisa asal request tanpa kajian ilmiah. Lalu kriteria rancangan undang-undang seperti apa yang bisa masuk dalam prolegnas? Rancangan undang-undang itu nggak bisa langsung masuk ke daftar prioritas. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu urgensi pengaturan. Misalnya, terjadi perubahan sosial yang cepat, ada kekosongan hukum, atau kebutuhan yang mendesak. Contohnya itu, munculnya fenomena pinjol ilegal, kejahatan siber, atau masalah data pribadi. Kedua, itu kesiapan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Kalau naskah akademiknya belum ada atau masih abstrak, biasanya belum bisa masuk prolegnas. Ketiga, kesesuaian dengan rencana pembangunan nasional. Rancangan undang-undang harus mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kalau tidak sejalan, peluang masuk prioritasnya sangat kecil. Yang keempat,
manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat. Misalnya, memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak warga negara, atau mendukung sektor strategis seperti energi, lingkungan, dan teknologi. Jadi, setiap rancangan undang-undang itu benar-benar dipilah, diuji urgensinya, diuji relevansinya, dan diuji kesiapan teknisnya. Kemudian, kita bahas ke proses penyusunan prolegnas. Prosesnya bisa dibilang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Tapi, alurnya kira-kira seperti ini. Yang pertama itu pengumpulan usulan dari DPR, DPD, dan pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan harmonisasi oleh Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian lanjut ke pembahasan dalam rapat kerja bersama DPR, pemerintah, dan DPD. Lalu penetapan prolegnas 5 tahunan, biasanya di awal periode DPR. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan prolegnas prioritas tahunan, yaitu daftar rancangan undang-undang yang akan benar-benar dibahas dalam tahun tersebut. Nah, setelah ditetapkan, daftar prioritas itu menjadi pedoman resmi. Kalau ada rancangan undang-undang yang nggak masuk prioritas tahunan, kemungkinan besar tidak akan dibahas dalam tahun itu. Contoh nyata rancangan undang-undang yang bisa kita lihat yaitu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kita ambil contoh yang konkret. Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sudah lama masuk ke prolegnas prioritas. Kenapa? Karena Indonesia berkali-kali mengalami kebocoran data besar, mulai dari data BPJS Kesehatan. Kebocoran data warga Indonesia berasal dari BPJS Kesehatan. Karena itu, Kemenkominfo akan mengklarifikasi sejumlah hal itu kepada BPJS Kesehatan. Data pelanggan marketplace. Pencurian data kembali terjadi dan kali ini menimpa salah satu e-commerce tanah air, Tokopedia. Sampai kebocoran data instansi pemerintah. 6 juta data pasien yang ada di server milik Kementerian Kesehatan Kemenkes diduga mengalami kebocoran. Masyarakat terdampak langsung, identitas bocor, nomor HP disalahgunakan, penipuan meningkat. Tapi hukum kita waktu itu belum punya aturan menyeluruh tentang perlindungan data pribadi. Makanya rancangan undang-undang ini terus masuk prioritas. Setelah sekian lama dibahas, akhirnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya jika melanggar aturan yang tertera di dalamnya. Ini menunjukkan bagaimana dinamika sosial memaksa negara mempercepat legislasinya. Kemudian, apa maknanya bagi kita? Kalau dilihat secara menyeluruh, prolegnas itu bukan sekedar daftar panjang rancangan undang-undang. Ini adalah fondasi bagaimana negara menyusun hukum dengan arahan jelas, perencanaan yang matang, ini benturan aturan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Semakin baik prolegnas itu disusun, semakin kuat juga kepastian hukum yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat bahwa munculnya sebuah undang-undang bukan hanya sekedar keputusan politik, tetapi sudah melalui proses perencanaan panjang yang mempertimbangkan kebutuhan publik. Jadi, kalau rekan-rekan penasaran kenapa ada undang-undang tertentu yang muncul atau kenapa ada isu yang belum diatur, jawabannya biasanya berhubungan dengan prolegnas. Disinilah titik awal dari seluruh proses legislasi nasional. Jadi, itulah pembahasan mengenai perencanaan legislasi nasional atau prolegnas. Semoga penjelasan ini buat rekan-rekan lebih paham bagaimana negara merencanakan pembangunan hukum dan kenapa sistem yang rapi itu penting. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua.